Assalamualaikum Ustadz Jaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, bagaimana cuaca di Seattle ini ya, di ya, Washington? Seattle ya, Seattle ya. ya, ya. Oh, bagaimana cuaca dan juga Hang Heng Hong tentang berita yang terus bergulir masalah tarif, juga tentang akankah ada kenaikan yang ada di masyarakat Amerika, karena kan kalau tarifnya dinaikkan barang impor juga bakal naik ini. Apa yang dirasakan Ya, atau menang-menang baik gitu? Artinya tenang-tenang aja gitu. Kadang berita ini suka menjebak pula. Silakan Ustadz Muhammad Jaban iya, iya. langsung. Memang macam-macam sih Hmm. berita yang menarik terutama apa namanya? Yang pertama ya masalah ini sekarang imigran-imigran Oh di iya. di California Hmm. terjadi bentrokan-bentrokan. Hmm. Hmm. Karena banyak dan sekarang juga ada pengaruh juga ekonomi karena semua yang kerja-kerja di pertanian itu di perkebunan semua orang-orang ilegal kebanyakan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. sekarang banyak protes ya. Hmm. Kemudian juga ya masalah tarif juga sekarang Tarif. lagi masalah. Terus juga Tapi yang paling lanjut ya no? silakan. Masalah mandami juga. Apakah masyarakat Iya, Amerika sekarang berubah pikiran dengan terpilihnya makhluk yang luar biasa menjadi sorotan di Amerika sekarang ini, Pak Ustadz? iya ya sekarang ini istilahnya itu terjadi gempa politik lah Oh. yang luar biasa, yang tidak apa namanya disangka-sangka gitu. Ternyata memang Partai Demokrat itu tidak sadar bahwa telah terjadi perubahan terutama di generasi muda, bahwa ya bahwa pada kalau kita tidak mensupport Israel, kita tidak mendukung orang-orang bilioner, kita nggak akan menang. Ternyata Mamdani membuktikan secara opposite. Kan ketika ditanya para kandidat, kalau kamu begitu menang mau kemana? Ke Israel, semua ke Israel kan? Mamdani enggak, saya mau ke New York, saya memperhatikan rakyat saya. Oh. Gitu kan. Jadi dan sekarang apa Mandani ini dapat support terus dari berbagai macam kalangan, dari para buruh, para guru dan sebagainya. Jadi ya makanya mereka pada takut sekarang ini karena menghadapinya itu. Masya Allah, ya jadi fenomena luar biasa. Apa Bisa, berita ya, dari ya. langit yang ingin diingatkan di Jumat di waktu Indonesia ini penuh berkah, sana hari Kamis sore ya kalau nggak salah begitu saat jawabannya. Di sini betul-betul ya, ya. Kamis Ya, sore. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Berita dari kali ini adalah masih ada hubungan dengan Gaza. Oh, Masya Allah. Jadi banyak sekarang ini baik itu para expert ya, para ahli militer, ahli politik dan sebagainya, mereka bingung gitu kan. Salah seorang misalnya dari British, dari Inggris, yang mengatakan I believe, ya saya percaya bahwa ada kekuatan yang tersembunyi di Gaza ini. Karena tidak mungkin perang sudah 2 tahun mereka masih kuat menyerang ya. Malah seorang expert, American expert, Smith James, itu mengatakan Amerika dari negara-negara Barat itu mereka mempersenjatai Israel dengan berbagai macam senjata. Yang kalau dikumpulkan senjata itu bisa memusnahkan 10 kali lipat dari tanah Gaza ini. Masya Allah. Artinya sudah tidak mungkin mereka akan ada kehidupan di situ. Di samping juga menurut expert ini, langit atau udara Gaza ini itu penuh dengan berbagai macam pesawat-pesawat spy ya, pengintai dari berbagai macam sindrom baik itu buatan Israel, buatan Amerika, buatan Inggris, Jerman, Prancis, semuanya itu mereka mendetek semua kegiatan yang ada. Semut pun bisa kedetek itu kan. Tapi yang aneh kata bilang, kok bisa itu para pejuang Hamas, Qassam keluar dari tunnel, dari lubang, nggak diketahui, nggak kedetek. Malah kejadian terakhir ini yang membuat mereka bingung sekarang di Khan Yunus ini, yang kemarin itu hampir mereka bisa mensandra salah seorang. Mereka keluar, ya sekarang bisa meledakkan
tank atau ya truk-truk pengangkut apa namanya personel ya. personal. Ya. Sedangkan dibilang apa namanya luasnya Gaza itu sekitar 365 km persegi aja. Sejati negara Gitu lah kan. gitu. Iya, bayangkan coba. Sejak Tiap timur, hari dibom dari timur. kapal, dari darat, dari udara dan sebagainya. Ya, malah ada yang mengatakan saya tuh kadang-kadang juga lihat orang Gaza ini. Anak-anak kecil kadang-kadang lihat rudal yang meledak atau roket yang meledak, itu datang aja di main-main di situ. Ya, di sini di Amerika kalau ada rudal misalnya roket yang meledak, itu pada menjauh semua, dipanggil apa namanya expert. Ada pengalaman saya, Ustadz. Saya bilang kenapa kok ada yang meledak malah pada keluar dari toko. Saya tanya langsung orang mereka, kenapa? Ruhnya sudah ditulis di dalam roket itu siapa aja yang kena katanya. Masya Allah, saking tawakalnya. Subhanallah. Ya. Jadi pertanyaannya who protect them? Siapa yang menjaga mereka itu? This is should be from God gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka bisa menggunakan alat-alat yang tidak meledak itu itu oleh orang kosong menjadi senjata mereka untuk menghancurkan mereka. Jadi kesimpulannya this is impossible katanya. Dibilang ini bukan manusia biasa ini. Dibilang there should be power, ada kekuatan di belakang yang kita tidak tahu, ya. Memang kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita kembali kepada hadis, kan ada Abi Ibrahim mengatakan fa'alaikum bil jihad wa inna afdala jihadukum ar-ribat wa inna afdala ribatikum asqalan. Hendaklah kamu terus berjihad, dan sebaik-baiknya jihad adalah ar-ribat. Ibaratnya menjaga negerimu, ya. Dan sebaik-baiknya orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang di Asqalan, yaitu di Gaza. Subhanallah. Jadi ini memang ramalan Rasulullah SAW. Right? Ada orang mengatakan kenapa peperangan di tempat lain kok cepat bisa berhenti. Kemarin Iran 12 hari aja gitu ya. Dengan Libanon sebentar aja kan. Kenapa Gaza ini kok terus? Gitu kan? Betul. Yang pertama, kenapa peperangan di tempat lain itu negara-negara lain itu terpengaruh. Jadi kalau ini terus, mereka juga akan terpengaruh nantinya. Gitu. Makanya mereka ingin cepat berhenti. Kalau Gaza ini perang berhenti nggak berhenti, bagi mereka tidak ada pengaruh gitu kan. Nah, ini ya. Yang kedua, kadang-kadang orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok membiarkan begitu saja? Gitu kan. Ya, kalau kita perhatikan doa Nabi Musa itu ketika berdoa kepada Allah supaya dihancurkan Firaun itu, kata Allah, qad ujibat da'watukuma. Aku sudah jawab, aku sudah penuhi doa kamu itu. Yaitu doa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Tapi baru terjadi kapan? Setelah 40 tahun. Kenapa Allah sengaja begitu? Karena yang pertama, Allah itu sangat sabar. Ya, tidak ada yang sabar seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang setiap doa diterima, orang hancur semua sekarang kan gitu. Yang kedua, karena Allah ingin mengetahui siapa di antara kamu yang stand bersikap dengan orang yang dolim atau orang yang didolimi. Karena ketika ada dolim dan madlum, Allah akan nilai kita. Kita ini berpihak di mana? Karena kalau misalnya langsung Allah hancurkan itu Israel, kita nggak tahu siapa yang munafik itu, siapa yang di belakang bersama orang dolim, nggak tahu kan. Sekarang terbukti semua kan. Kemudian yang terakhir, kira-kira berapa miliar dolar kita mesti keluarkan untuk membeberkan kejahatan, kejelekan, the ugliness of Israel. Nggak punya uang kita. Ya, tapi sekarang oleh Allah ditunda-tunda seperti ini, ya terbukti semua ya. Ya, yang terakhir, Allah SWT sudah berjanji dalam surat An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa aminus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu syarat. La yastakhlifannahu fil ard
mereka akan menjadi khalifah, akan menguasai di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti yang Allah berikan khilafah kepada yang sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadu lahum, dan Allah akan menjadikan agamanya agama yang menyeluruh. Dan baik Allah akan gantikan dari ketakutan dari keamanan. Ya budunani, dan mereka selalu beribadah kepadaku dan tidak berlaku syirik. Jadi surat Nur 55 ini Allah sudah menjanjikan bahwa mereka akan menang. Inilah membuat kenapa orang-orang Gaza ini mereka tidak putus asa, tidak give up, tidak menyerah, dan selalu mereka yakin bahwa Allah SWT bersama mereka. Kalau Allah bersama mereka, siapa yang bisa melawan mereka? Jadi itulah kira-kira mukjizat yang kita lihat, the behind, kekuatan di belakang mereka itu. Yang membuat kita insya Allah selalu kita husnudzon sama Allah SWT. Ya, amin insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Joban, luar biasa berita dari langit. Memang ini menjadi sebuah berita yang menyebabkan banyak orang mengerti atau memahami akhlak umat Islam melalui cerita Gaza ini, dan banyak orang yang convert menjadi Islam. Bukan begitu Ustadz Joban di Amerika juga? Betul banyak sekali ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Joban. Jumat berkah ini sampai bertemu Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.